Pernahkah merasa sedih tanpa mengetahui penyebabnya? Atau mungkin pernah marah lalu menyesal beberapa saat kemudian? Mungkin juga pernah merasa cemas, takut, atau kesepian, tetapi tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selama ini banyak dari kita menganggap bahwa emosi sebagai masalah yang harus disingkirkan. Padahal, bagaimana jika justru sebaliknya? Bagaimana jika setiap emosi sedang berbicara? Bagaimana jika sedih, marah, takut, kecewa, bahkan kesepian sebenarnya adalah bahasa hati yang sedang membawa pesan penting? Pada video ini kita akan belajar mengenali bahasa emosi, memahami pesan di baliknya, dan bagaimana mengubah emosi menjadi jalan menuju pertumbuhan dan pemulihan. Mengapa hal ini penting? Karena hampir setiap keputusan dalam hidup dipengaruhi oleh emosi. Cara berbicara, cara mendidik anak, cara memperlakukan pasangan, cara bekerja, bahkan cara beribadah. Semuanya dipengaruhi oleh keadaan emosi. Sayangnya banyak orang mengenali emosi hanya sebatas senang atau sedih. Padahal emosi jauh lebih kompleks. Emosi adalah sistem komunikasi yang diberikan Tuhan agar kita mampu memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Ketika emosi dipahami, kita lebih mudah mengenali diri sendiri. Ketika mengenal diri sendiri, kita lebih mudah mengelola hati kita. Apa itu bahasa emosi? Emosi bukan musuh. Emosi adalah sinyal. Bayangkan lampu indikator pada kendaraan. Ketika lampu menyala, tujuan utamanya bukan membuat kita panik. Lampu itu hanya memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Begitu pula emosi. Sedih memberitahu bahwa ada kehilangan. Marah memberitahu bahwa ada batas yang dilanggar. Takut menunjukkan adanya ancaman atau rasa tidak aman. Mari kita melihat lebih dalam. Sedih mengatakan ada sesuatu yang berharga sedang hilang. Marah berkata ada batas yang sedang dilanggar. Takut berkata aku membutuhkan rasa aman. Kecewa berkata harapanku belum terpenuhi. Kesepian berkata aku membutuhkan koneksi dan kasih. Perhatikanlah, tidak ada satupun emosi yang berkata aku ingin menghancurkan hidup. Yang sering menghancurkan hidup justru cara kita merespons emosi. Bagaimana cara membaca bahasa emosi? Ada 3 pertanyaan sederhana. Pertama, apa yang sedang dirasakan? Beri nama emosinya. Apakah sedih, marah, takut, kecewa, cemas, kesepian? Memberi nama emosi membuat otak lebih tenang dan lebih mudah berpikir jernih. Kedua, mengapa emosi itu muncul? Cari penyebabnya tanpa menghakimi diri sendiri. Mungkin tubuh sedang lelah, mungkin ada luka lama, mungkin ada konflik yang belum selesai. Ketiga, apa yang sebenarnya dibutuhkan? Mungkin membutuhkan istirahat, mungkin dukungan, mungkin didengarkan, mungkin meminta maaf, mungkin memaafkan, atau mungkin membutuhkan pertolongan profesional. 3 pertanyaan sederhana ini dapat mengubah cara kita menghadapi emosi. Bukan lagi bereaksi secara impulsif, melainkan merespons dengan penuh kesadaran. Ketika kita memahami bahasa emosi, banyak hal mulai berubah. Hubungan menjadi lebih sehat, pikiran lebih tenang, empati bertumbuh, mental menjadi lebih kuat, hidup menjadi lebih damai dan penuh syukur. Emosi tak lagi menjadi beban, emosi menjadi guru yang membantu kita untuk bertumbuh. Jika setiap emosi membawa pesan, emosi apa yang sedang paling sering hadir dalam hidup? Dan pesan apa yang selama ini belum didengarkan? Tuliskan jawabannya di dalam kolom komentar. Semoga video ini menjadi awal perjalanan untuk semakin mengenali diri sendiri, membangun hubungan yang lebih sehat, dan menjalani hidup yang lebih damai. Karena ketika kita belajar memahami bahasa emosi, kita tidak hanya menyembuhkan hati kita, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Hidup yang lebih bermakna berarti mampu menerima diri apa adanya, mensyukuri setiap berkat,
membangun hubungan yang sehat dengan keluarga dan sesama, serta terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa secara emosional dan secara rohani.